Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Anda yang saat ini ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Kita percaya kalau Tuhan tambahkan satu hari lagi dalam kehidupan kita. Kita percaya masih ada penyertaan, pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari saudara, pagi hari ini kita mau berikan pujian, sembah kita, pengagungan kita yang tertinggi bagi Allah kita. Mari saudaraku, kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Hari yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dalam istirahat kami. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan keadaan kami yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang senantiasa Tuhan limpahkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang dengan segenap kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang di hadapan Allah kami yang hidup. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang baru, pemulihan yang baru Tuhan tambahkan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pada pagi hari ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, mari Tuhan Engkau layakan kuduskan kami. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan mampukan kami Tuhan untuk melakukan bagian kami. Dan kami percaya ketika berkat Tuhan ada bersama dengan kami percaya Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Satu hal yang kami minta Roh Kudus, layakan kuduskan kami. Bekerjalah dengan limpah bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ada bersama dengan umat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari pada pagi hari ini kita berikan pujian, pengagungan kita. Kita mau katakan, besar Allahku. Dia datang dalam terang.
Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini Tuhan mau berikan sukacita. Sukacita yang dari Tuhan yang membuat saudara dan saya mampu melewati segala keadaan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini saudara, kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita lebih dekat lagi mendengar suara Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau katakan, Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab kau besertaku.
Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Tuhan pada pagi hari ini. Puji syukur, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan buat pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan menjadi penyambung lidah-Mu pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan, Roh Kudus pimpin menyertai hamba Tuhan. Berikan urapan kuasa-Mu Tuhan dalam hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja bersama hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapan kuasa-Mu nyata buat hamba. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan akan menguasai pikiran dan rasio kami, akan menundukkan rasio dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kami, yang menguasai kehidupan kami, dan kami Tuhan semakin hari semakin dipertumbuhkan dalam iman, percaya kami kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak sekalian, selamat pagi, puji Tuhan. Pada hari ini tanggal 8 Agustus 2021 kembali kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yodia kukasihi dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya memberi judul khotbah dengan tema Think Positive and Do It. Artinya berpikir positif dan lakukan. Yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kota Filipi adalah kota yang makmur, kota perdagangan, dan banyak orang Roma yang pindah dan tinggal di kota Filipi untuk berdagang. Nah, Bapak sekalian, pada tahun 52 Masehi, Rasul Paulus dan Silas berkunjung ke Filipi dan melakukan suatu perjalanan atau misi kedua mereka menuju ke Asia Tengah dan Eropa Tenggara. Sekalipun waktu pelayanan mereka sangat singkat, tapi pelayanan Paulus dan Silas menghasilkan buah rohani dan hubungan baik tetap terjaga
dengan jemaat Filipi yang didirikannya. Bapak sekalian, tema firman Tuhan yaitu berpikir positif. Nah, apa yang dikatakan dengan berpikir positif? Berpikir positif adalah suatu cara berpikir yang diharapkan untuk menghasilkan suatu energi positif, yaitu energi yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran, membuat seseorang menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Berpikir positif juga bisa berarti suatu tindakan meninjau proses berpikir untuk mengidentifikasi, untuk melihat apa kekurangan-kekurangan, area-area mana yang perlu diperbaiki, bagian-bagian mana dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki, dan kemudian menggunakan alat yang tepat untuk mengubah pemikiran tersebut dengan cara yang positif dan berorientasi pada tujuan. Bapak sekalian, ayat 4 yang kita sudah baca tadi, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, stand firm in the Lord, berdiri teguh dalam Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan. Pertama-tama mari kita lihat, kita uraikan sedikit ayat yang pertama ini. Bagaimana kita melihat konteksnya. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi pada waktu itu, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak sekalian, kewargaan kita sudah didapat dalam Kristus. Kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka sekarang marilah mata kita tertuju kepada Kristus. Ayat 1 dikatakan dalam konteks pelayanan Paulus pada waktu itu, ada besar kemungkinan mereka jemaat di Filipi pada waktu itu sedang dalam keadaan goyah dan confused atau bingung dalam iman. Bagaimana kalau kita mundur ke pasal 3, kita baca pasal 3, maka di situ ada tulisan firman Tuhan. Mereka melihat perbandingan dari pelayanan dari kelompok orang-orang yang menjual Injil dalam nama Tuhan Yesus, yang secara fenomena begitu berhasil dan sukses. Mereka menjadi gamang, menjadi takut, menjadi ngeri, serta khawatir, menjadi bingung, dan menjadi goyah. Karena sebaliknya, melihat hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan seperti Rasul Paulus, kenapa justru orang-orang baik seperti itu yang memberitakan Injil dengan kesungguhan hati malahan dipenjarakan pada waktu itu. Sedangkan kelompok orang-orang itu yang Paulus katakan dalam pasal 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu yang menggerogoti gerejawi seolah begitu sukses, pengikut mereka begitu banyak, seakan-akan pelayanan mereka begitu berhasil dan diberkati Tuhan. Bapak sekalian, lalu Paulus perlu meneguhkan hati jemaat yang sedang goyah, yang sedang gamang, yang sedang gundah gulana pada waktu itu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan apa yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Mari kita arahkan mata kita ke atas, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, karena harta kita yang abadi itu ada di sorga. Ngengat dan karat tidak akan menggerogotinya. Disitulah mata kita melihat, disitulah
kita berjalan. Paulus menyebut jemaat Filipi dalam ayat 1 juga disebutkan, sukacitaku dan mahkotaku. Berarti suatu hari kelak di sana baru kita bisa melihat bahwa ini adalah hasil pelayanan dari hidup kita yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Stand firm in the Lord, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Persekutuan dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak sekalian, kita akan lanjut, kita akan lihat bagaimana ayat kedua sampai ke-9 dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita lihat slide di halaman 2 ayat 2 dan 3, kita akan baca itu sebagai poin yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak sekalian, poin pertama daripada nasihat-nasihat terakhir yaitu mari kita sehati sepikir dalam pelayanan. Bagaimana kita melihat Euodia dan Sintike, kedua orang perempuan ini, orang-orang yang setia, dikatakan dengan kawan-kawan sekerjanya yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang berjuang untuk Tuhan, mereka sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Bapak sekalian, lalu ayat ketiga dikatakan, Paulus minta tolong pada Sunsugos untuk membantu Euodia dan Sintike yang telah berjuang bersama-sama dengan Paulus dalam perkabalan Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan yang lainnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Euodia dan Sintike? Apakah tidak ada keharmonisan hubungan pekerjaan dalam Tuhan di antara mereka? Kita melihat juga sehingga Paulus minta tolong pada Sunsugos untuk menasihati mereka. Ada kemungkinan ada selisih paham dalam pelayanan kerjasama mereka antara Euodia dan Sintike. Kemungkinan juga ada ketidakcocokan dalam cara bekerja mereka. Dan mungkin juga ada hal prinsip yang mungkin mereka tidak sehati dalam pelayanan. Bapak sekalian, perbedaan pendapat dan selisih paham merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam pelayanan dan dalam berorganisasi. Yang penting di sini adalah bagaimana solusi yang kita cari, bagaimana kita mengedepankan rembukan diskusi supaya kita dapat sepaham, sehati dan sepikir dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita harus berani mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan mengutamakan kepentingan umum. Pendapat pribadi yang kita anggap mungkin paling benar, tapi belum tentu benar. Mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kecuali hal-hal prinsip yang alkitabiah kita harus pertahankan, bukan dengan kompromistis. Bapak sekalian, itulah nasihat-nasihat terakhir yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, yaitu sehati sepikir dalam pelayanan. Kita lanjut poin yang kedua di halaman 3. Ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah
senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, rejoice, kata firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, Paulus adalah rasul yang luar biasa karena kasih karunia dan pekerjaan Tuhan. Apa yang menunjukkan keluarbiasaan Paulus dalam ayat ini? Karena saat itu ia sedang ada dalam penjara di Roma, tetapi ia bisa menyuruh orang lain untuk bersukacita. Biasanya kalau kita sedang menderita, maka yang kita harapkan orang lain berdoa bagi kita untuk bisa menolong kita. Tapi Paulus justru menyuruh jemaat Filipi untuk bersukacita. Bukan itu saja, bahkan ia sendiri juga bisa bersukacita. Itulah keluarbiasaan Paulus. Ketika dalam penjara, dia masih bisa bersukacita. Ketika dalam penjara, dia masih bisa menyuruh jemaat di Filipi untuk bersukacita. Perintah bersukacita ini menunjukkan bahwa hidup kekristenan tidak selalu enak. Hidup kekristenan tidak selalu mulus. Hidup kekristenan tidak selalu bahagia. Hidup kekristenan tidak melulu selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Terbukti dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 dikatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari. Semua ada waktunya. Tapi dalam ayat 4 ini Paulus menekankan, menasihatkan kepada jemaat di Filipi bahwa untuk senantiasa bersukacita. Karena dalam sukacita ada damai sejahtera Allah dalam diri kita. Bapak sekalian, hal kedua, poin kedua daripada uraian nasihat-nasihat yang terakhir, yaitu bersukacitalah senantiasa. Kita lanjut di halaman 4, yaitu poin yang ketiga. Kita akan baca ayat yang kelima. Ayat kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak sekalian, mari kita melakukan sesuatu yang baik. Apapun yang kita kerjakan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak sekalian, salah satu kita akan baca dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Saya akan bacakan Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percambulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang,
dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Bapak sekalian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita lanjut poin yang keempat. Di halaman yang kelima, kita akan baca ayat yang ke-6. Ayat 6 dikatakan sebagai poin yang keempat, yaitu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak sekalian, satu-satunya cara, saya ulangi, satu-satunya cara untuk melenyapkan atau menghilangkan kekhawatiran adalah dengan doa. Nah, kenapa satu-satunya cara untuk melepaskan kekhawatiran dengan doa? Alasannya yang pertama yaitu dengan kita berdoa, dengan doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Yang kedua, alasan kedua yaitu dengan doa maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Seperti Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Uraian daripada jangan khawatir ini ada hubungannya dengan kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan tentang kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan tentang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah kata firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, semuanya marilah kita nyatakan dalam doa, dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Itulah firman Tuhan dalam uraian nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Filipi pada poin yang keempat. Kita lanjut poin yang kelima di slide halaman 6. Kita akan baca ayat yang ke-7. Dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
damai sejahtera yang seringkali kita katakan dalam kebaktian ataupun dalam kita menyampaikan sesuatu di gereja, ataupun kalau kita menyampaikan kepada teman kita, membawakan renungan dan sebagainya. Damai sejahtera itu Shalom. Shalom di sini dalam ejaan SH, bukannya SY, karena bahasa Indonesia tidak ada yang memakai SY, tapi yang betul adalah SH, Shalom. Shalom bukan sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang dan pertentangan dalam kamus Alkitab, maka makna dasar daripada Shalom yaitu keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Arti kata Shalom yaitu damai sejahtera. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat indah. Saya ulangi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat indah. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Shalom berarti damai sejahtera, itu melukiskan suatu dunia ciptaan asli yang berada dalam keselarasan dan keutuhan sempurna. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan dunia yang tentram dan damai. Itulah Shalom. Kesejahteraan menyeluruh ciptaan ini terungkap dalam pernyataan di Kejadian tadi, bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat indah. Bapak sekalian, Shalom atau damai sejahtera adalah satu kesentosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada shalom, ada damai sejahtera dalam setiap pribadi kehidupan anak-anak Tuhan, karena roh yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan anak gelap, kita bukan anak yang ketakutan, tapi kita adalah anak-anak terang dan kita adalah anak-anak Allah. Karena itu shalom atau damai sejahtera itu senantiasa berada dalam setiap hati dan pribadi kita. Lanjut poin yang ke-6 daripada uraian firman Tuhan ini di halaman ke-7, slide ke-7, poin yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-8 di nasihat-nasihat terakhir. Pikirkanlah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Think about it all. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak sekalian, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Mari Bapak sekalian, supaya shalom, damai sejahtera itu ada dalam diri kita pribadi, setiap anak-anak Tuhan. Kita pikirkan yang saya sudah sampaikan tadi dalam Filipi 4 ayat ke-8. Bukan hanya kita mendengar berita-berita setiap hari dari luar, berita-berita mungkin yang mengkhawatirkan kita, berita-berita yang membuat kita cemas,
takut, gamang dan sebagainya. Tapi biarlah kita mau fokus mulai hari ini firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, yaitu nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat ke-8. Lalu poin yang terakhir uraian firman Tuhan yaitu di halaman 8, slide ke-8, poin ke-7 ayat 9. Dikatakan firman Tuhan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang telah kamu pelajari, kata firman Tuhan ayat 9 ini, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah semuanya itu, kata firman Tuhan. Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya tidak akan menguraikan panjang lebar untuk ayat firman Tuhan ini, karena waktu yang terbatas. Maka saya akan simpulkan daripada khotbah saya pada pagi hari ini. Kita akan lihat di slide yang ke-9, kesimpulan khotbah pada pagi hari ini, yaitu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya berdiri teguh dalam iman, stand firm in fight, stand firm in the Lord, berdiri teguh dalam iman. Dengan nasihat-nasihat terakhir itu, mari kita sehati sepikir dalam pelayanan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Lalu poin kedua, yaitu mari kita bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Rejoice, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itulah yang Paulus mau untuk jemaat di Filipi ketika dia dalam penjara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Poin ketiga yaitu, mari kita berbaik hati, kita berbuat baik, kita menabur yang baik selagi masih ada waktu dan kesempatan. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca beberapa ayat, Tuhan sudah dekat, waktunya singkat dan terbatas. Marilah apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa kerjakan, kita kerjakan untuk anak istri kita, untuk suami kita, untuk keluarga kita, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Itulah yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan poin keempat yaitu nasihat terakhir kepada jemaat Filipi dikatakan, jangan khawatir. Tadi kita sudah lihat, sudah baca Matius 6:25-34. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita tidak khawatir dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu apa yang keperluan kebutuhan kita anak-anak Tuhan. Poin yang kelima dikatakan, Paulus mau untuk jemaat di Filipi, Paulus mau firman Tuhan katakan pagi hari ini supaya kita memperoleh damai sejahtera, shalom, karena kita anak-anak Allah, anak tebusan yang sudah pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang ditebus oleh darah yang mahal di atas kayu salib. Maka damai sejahtera itu, shalom, berada dalam hidup kita orang-orang percaya. Setelah itu, poin yang keenam yaitu, bukan itu saja, mari kita pikirkan, think about it all, pikirkanlah semua itu, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah ajaran dan teladan daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, yang terakhir, bukan hanya pikirkan saja, tapi apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terima,
apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah pernah kita lihat, lakukanlah semuanya itu. Bapak sekalian, think positive and do it. Lakukanlah, berpikiran positif dan lakukanlah semua itu. Kalau firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita berpikiran positif, kita dengarkan firman Tuhan dan kita lakukan, maka saya percaya ayat ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mau damai sejahtera Allah berada, shalom, berada dalam diri kita setiap pribadi orang percaya dan berada dalam hati kita, pikiran kita? Maka poin-poin yang saya sudah sampaikan tadi dengan waktu singkat dan terbatas, maka kita lakukan semua itu, kita pikirkan semua itu, kita lakukan semua itu. Mulai kita belajar untuk berpikiran positif dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita orang percaya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan uraian yang terbatas Tuhan, dengan uraian yang sangat singkat Tuhan, karena hamba-Mu terbatas Tuhan, tidak dapat menguraikan lebih lanjut. Tapi biarlah pada pagi hari ini kuasa Roh Kudus akan menerangkan kepada kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dalam uraian Filipi pasal 4 ayat 1-9 ini, Tuhan memberkati kami semua. Tanamkan firman-Mu, biarlah kami Tuhan boleh belajar berpikiran positif. Dan bukan itu saja, tapi kami melakukan firman-Mu, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Ajar kepada kami Tuhan dan tanamkan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu akan menguasai Tuhan rasio dan pikiran kami. Rasio pikiran kami akan menguasai emosi kami. Dan biarlah Tuhan kebenaran Allah, firman-Mu yang tertinggi, supremasi tertinggi dalam kehidupan kami, setiap orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus akan bekerja lebih lanjut untuk Tuhan menanamkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berbuah-buah lebat dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang akan memimpin pujian untuk memimpin persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saudaraku, inilah saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Meskipun kita melakukan ibadah secara online, saudara dan saya masih dapat memberikan persembahan melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk puji dan sembah syukur kami yang sudah kami naikkan bagi Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, meskipun kami tidak bertemu muka dengan muka, kita beribadah secara online Tuhan, tapi kami mengucap syukur kalau masih ada kesempatan bagi kami untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan, karena kami percaya Tuhan sudah memberikan kepada kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, kiranya boleh kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu pujian saudara, Tuhan selalu menolongku.
darah Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia kenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami datang menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih akan kebaikan Tuhan, akan pimpinan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah pada hari ini Tuhan. Dengan waktu yang singkat dan terbatas, dengan keterbatasan kami Tuhan, ibadah online ini Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, pagi ini kami berdoa buat Ibu Gembala jemaat kami, buat Gracia, berkati Tuhan, berikan urapan kuasa-Mu dan pelayanannya, berikan kesehatan, hikmat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Ibu Gembala sekeluarga. Berkati kesehatannya Tuhan, biarlah Tuhan berikan visi dan misi daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga Ibu Gembala kami boleh mengembalakan sidang daripada Gebesion dengan memimpin, menuntun domba-dombanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Gracia buat masa depannya, cita-cita hidupnya, teman hidupnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa buat Tuhan para majelis, staf pengerja, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan-Mu, ketua-ketua komisi, KPA Tuhan, dan seluruh jemaat daripada Gebesion tanpa terkecuali. Berkati kami semua, berikan kesehatan kepada kami, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat Tuhan jemaat Sion, Tuhan yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang mempunyai jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua Tuhan, berikan kepada kami kesetiaan hidup yang takut akan Tuhan. Tetap kami berdiri teguh, tidak goyah Tuhan, sebab Tuhan firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pula Tuhan, buat Tuhan Pak Yosafat, Pak Ponco yang membantu kami dalam Tuhan ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan, dan kesehatannya. Tuhan yang membalas apa yang mereka sudah taburkan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami pun Tuhan berterima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Sedikit apa yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah dengan hati yang tulus dan ikhlas, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan buat doa-doa kami
yang jauh daripada kesempurnaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat tangan kita di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Kiranya Allah sebagai sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman oleh kekuatan Roh Kudus, memberikan kelimpahan dalam pengharapan. Kiranya berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.